Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa. Saya mahasiswi Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2019 dari Lokal A. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer, saya akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan SPSS atau aplikasi SPSS untuk mengkunci sebuah data atau menganalisis sebuah data, di mana hal itu akan terrealisasikan dari soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Untuk itu, pertama-tama saya akan men-share dulu soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Nah, di sini ada 4 soal yang dimana soal ini berbentuk sebuah hipotesis. Ada hipotesis nihil, dimana kenapa hipotesis nihil? Karena kita adalah melakukan pengujian dari penelitian kuantitatif, di mana kuantitatif itu selalu menggunakan hipotesis nihil, dikarenakan hipotesis nihil adalah hipotesis yang menggunakan data statistika dalam pengujiannya, sedangkan hipotesis alternatif itu bisa digunakan bahkan oleh penelitian yang tidak kuantitatif. Nah, di hipotesis nihil ini, di soal yang pertama, langsung saja kita ketahui bahwa tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Lalu kita akan menganalisis nih dari hipotesis ini. Apakah hipotesis ini termasuk dalam hipotesis yang parametrik atau non-parametrik? Nih, bagaimana cara mengetahuinya? Maka kita akan melakukan beberapa analisis melalui pengujian. Nah, di mana dari pengujian itu akan kita lihat nih, apakah hipotesis dari variabel ini memenuhi syarat-syarat untuk masuk ke dalam kategori parametrik atau tidak. Nah, kategori atau syarat untuk masuk ke dalam parametrik itu apa aja? Yang pertama, itu ada data itu harus linear atau berbentuk rasio atau interval. Kemudian distribusi data itu harus normal gitu. Kemudian data harus homogen. Oke, langsung saja yang pertama, apakah tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dan kesepian pada mahasiswa tahun pertama? Nah, langsung kita masuk sebentar, kita stop share dulu, lalu saya akan men-share data yang telah di-share oleh dosen saya melalui Microsoft Excel ini. Yang pertama, untuk soal yang pertama, di sini sudah ada variabel kesepian dan hardiness beserta nilai-nilainya. Sudah kita copy untuk di Excel-nya, kita stop share dulu, kita beralih ke SPSS, SPSS. Nah, ini udah masuk di kolom SPSS. Nah, ini kan udah ada nih, kita edit, harusnya kita edit dulu untuk name-nya, untuk variabel kesepian dan juga hardiness dimasukkan. Terus desimalnya kita nolkan, lalu di measure-nya kita ubah menjadi scale untuk variabel kesepian dan juga hardiness. Setelah kita edit, kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk melakukan syarat tadi, kita untuk melihat apakah kedua variabel ini memenuhi syarat yang untuk memenuhi syarat parametrik atau tidak gitu. Jadi yang pertama kita lihat dulu nih uji kesepian dan hardiness dan melalui uji normalitas. Kita melakukan uji normalitas untuk melihatnya apakah ini signifikan atau enggak ini. Yang pertama, dengan uji normalitas kita bisa menggunakan salah satunya analisis melalui Kolmogorov test gitu. Melalui analisis ini, yang pertama sebelum kita mencari nilai signifikasinya, kita bisa mencari nilai residualnya. Gimana nih cara untuk mencari nilai residualnya nih? Caranya, pertama kita klik analyze, kemudian kita cari regression. Nah, setelah regression kita cari linear. Kita klik OK.
Lalu kita masukkan variabel dependent dan independentnya. Kita masukkan kesepian ke dependent, kemudian kita masukkan happiness ke dependent. Lalu kita klik steps. Nah, kita klik di steps-nya, kita centang atau kita klik bagian unstandardized. Oke, kita klik di residuals-nya, di kolom residuals, bagian unstandardized, lalu kita klik continue. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya, tetapi kita tidak perlu untuk men-set bagian outputnya gitu. Jadi kita hapus saja di bagian outputnya. Sebentar, bagian outputnya tidak bisa kita save. Kita klik ini. Lanjut, saya akan share screen kembali. Nah, maka akan muncul nilai-nilai ini, nilai residualnya dari kesepian dan happiness gitu. Baru kita bisa melakukan analisis untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Caranya gimana? Caranya kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogues, lalu kita klik ini one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov test, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita akan memindah untuk kanan ini. Nah, sebenarnya tidak usah ya untuk kita pindah. Kita cukup memindah ya Andreas. Oke, lalu kita klik test distribution normal, lalu kita klik OK. Saya akan stop share dan melihat outputnya. Kita lihat ya output dari SPSS-nya. Kita lihat kolom untuk one sample Kolmogorov-Smirnov test ya. Kita lihat di bagian significant to tail-nya ini ada 0,200 ya sebenarnya, tapi nolnya tidak terlihat, jadi ini langsung 0,200 gitu. Nah, kita lihat nih bagaimana syarat untuk masuk ke dalam parametrik tadi. Nah, di sini kita lihat di kolom ini di atas 0,05. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk masuk syarat uji normalitas itu nilai signifikasinya harus lebih dari 0,05. Kita lihat di sini dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas nilainya berada di 0,05 ditandai dengan 0,200 yang tentunya di atas dari 0,05. Interpretasi dari uji normalitas ini. Oke, kita stop share. Apakah sampai di situ? Oh belum, karena kita masih ada 3 syarat kan untuk masuk ke dalam pengujian apakah itu parametrik atau tidak gitu. Lalu apa langkah selanjutnya? Gitu. Langkah selanjutnya kita melakukan uji linearitas. Oke, melalui data yang tadi lagi, tapi dengan cara dan rumusan berbeda tentunya. Kita ketahui uji linearitas. Oke, selanjutnya. Langsung saja saya akan share screen kembali untuk datasheet-nya. Dari tadi kita paste lagi data dari variabel untuk soal yang pertama tadi tentang kesepian dan juga happiness. Kita edit dulu. Nah, variabelnya kita kasih nama sesuai dependentnya kesepian, kemudian variabel ini
kolom desimalnya kita nolkan, kemudian insert scroll ya, lalu kita edit view-nya. Nah, untuk menguji linearitas caranya cukup mudah dibandingkan uji normalitas tadi. Kita tinggal klik analyze, kemudian klik compare means, lalu kita cari mean Mathematics, kita klik, kita masukkan hardiness di dependent, kemudian sekian di independent, lalu klik options, kita klik di optionsnya, kita centang untuk test for linearity, kita klik continue, lalu kalau sudah kita klik OK. Bentar, saya stop share dulu untuk melihat outputnya. Nah, ini adalah output dari hasil uji linearitas. Lalu kita langsung saja ke ANOVA table. Nah, langsung ke ANOVA table. Lalu bagaimana nih untuk signifikasinya? Bagian mana yang kita lihat? Nah, untuk bagian signifikasi kita bisa tarik bagian linearity, kemudian kita tarik ke sini kolom signifikan. Di sini dapat kita ketahui bahwa signifikannya adalah 0000, di mana ini berada di bawah 0,05, maka bisa dikatakan bahwa pada hal tersebut variabel tersebut berdistribusi normal atau linear. Lalu setelah kita melakukan pengujian tadi, dapat kita ketahui kan bahwa dari uji normalitas dan juga linear nih udah sepertinya masuk nih ke dalam parametrik nih, karena udah memenuhi syarat berdistribusi normal antara uji normalitas dan juga uji linearitas. Lalu kita lanjutkan untuk melakukan analisis product moment, karena sudah termasuk ke dalam kategori parametrik. Karena masuk ke dalam kategori parametrik, artinya itu sudah masuk ke dalam kategori parametrik. Jadi kita menggunakan analisis product moment. Lain hal jika data tersebut atau variabel tersebut ternyata tidak masuk nih atau tidak memenuhi syarat salah satu atau keduanya dari uji normalitas dan juga linearitas ke dalam ke dalam parametrik, otomatis kan masuk ke dalam non parametrik karena tidak memenuhi syarat dan ketiga syarat tadi. Lalu langsung saja menggunakan analisis Herman Brown yang digunakan, bukan analisis dari product moment. Karena ini parametrik, jadi kita akan melakukan analisis product moment. Ya. Lalu kita masukkan lagi data dari variabel yang tadi. Kita edit kembali. Lalu caranya adalah dengan klik analyze. Kalau sudah kita edit tadi, kita klik analyze untuk melakukan analisis pengujian korelasi gitu melalui korelasi product moment. Kita analyze, kemudian correlate, karena kita melihat berat, kemudian kita bivariat, klik. Oke, nah variabel yang di sebelah kiri kita langsung pindah saja ke sebelah kanan untuk sekian kesepin ya tulisannya, salah langsung bentar kesepin ya.
kita pindah sebelah kanan, lalu kita klik persen correlate karena kita melakukan uji paralasi product moment. Jadi kita klik persen, di sini sudah disimpan, kemudian ditutup, lalu klik OK. Maka akan muncul tabel korelasi kita. Saya akan share outputnya. Nah, untuk outputnya akan muncul kolom seperti ini. Ini ada kolom correlation. Lalu kita lihat di sini korelasi negatif untuk melihat arah hubungan ya di korelasi sperma. Dapat kita lihat bahwa arah hubungan ini adalah arah hubungan yang negatif gitu. Tambahi dengan ini. Oh ya, ini untuk melihat R tabel dan juga R hitungnya. R hitungnya dapat kita tahu di sini ada minus 0,712 ya. Lalu kita bandingkan sendiri dengan R tabelnya berapa gitu. Dari N-nya tadi ada 49 gitu. Lalu dari signifikan detailnya di sini dapat kita lihat bahwa ini 0,000, di mana 0,000 ini di bawah atau kurang dari 0,05. Artinya kalau dikurang maka dapat diketahui. Kita kembali lagi ke pertanyaannya kembali. Saya share dulu dari hasil yang telah kita dapatkan tadi untuk signifikannya. Nah, dapat kita ketahui bahwa hipotesis nihil ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena hipotesisnya dapat dari hasil perhitungan melalui analisis uji korelasi dari Spearman product moment, uji korelasi melalui analisis product moment yaitu 0,05 berada di atas 0,000 karena hasilnya adalah 0,00 untuk signifikannya, yang dimana 0,00 itu berada kurang dari 0,05. Artinya hipotesisnya ditolak. Dan karena hipotesis nihilnya ditolak, itu dapat kita interpretasikan bahwa hipotesis alternatif diterima. Berarti hipotesis yang alternatifnya adalah adanya hubungan antara sifat kepribadian hardiness dan kesepian pada mahasiswa tahun pertama berkuliah. Jadi, hipotesisnya ditolak. Untuk soal nomor 1, hipotesis nihilnya ditolak. Dan kemudian kita beralih ke nomor 2. Sebentar. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Kita share dulu bagaimana hipotesis nihilnya. Saya akan share screen. Untuk soal nomor 2, untuk soal nomor 2, di sini kita lihat hipotesis nihilnya yaitu adalah tidak ada teranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, dari hipotesis ini dapat kita ketahui bahwa yang ingin dicari adalah variabel tentang kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa. Kenapa variabel bebasnya berubah nih? Tadi kan variabel bebasnya itu ada kesepian terhadap mahasiswa. Tapi di sini kita ingin melihat nih
apakah sifat kepribadian memprediksi gitu istilahnya, apakah sifat kepribadian ini hardiness ini juga berpengaruh gitu, memiliki peran gitu terhadap kualitas pertemanan mahasiswa tahun pertama gitu. Nah, dari hipotesis ini dapat kita ketahui bahwa karena ini adalah bentuknya prediksi, berarti dalam hal analisis kita bisa melakukan analisis regresi linear. Nah, kenapa? Karena di analisis regresi linear mempunyai tujuan untuk memprediksi dari variabel X terhadap variabel Y yang baru. Jadi di sini kan variabel Y-nya atau variabel bebas ini berubah gitu, jadi terhadap kualitas pertemanan. Gitu. Nah, yang kita ingin lihat adalah prediksi tentang kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanannya melalui analisis regresi linear gitu. Karena berubahnya tadi ya variabelnya. Lalu langsung saja untuk caranya analisis regresi linear ini yang sederhana. Saya ingin share dulu. Kita buka untuk datanya di Microsoft Excel. Nah, ini soal nomor 2. Oke, ini data untuk soal nomor 2. Kita copy dulu. Langkah pertama kita copy. Saya share. Kita buka lagi ke kita copy. Sudah kita copy di Microsoft Excel itu, kemudian kita pindah datanya ke SPSS. Oke, jika sudah, kita edit dulu untuk variabelnya. Seperti variabelnya udah berubah ya, hardiness dan kualitas pertemanan ya. Kita nanti KP kualitas pertemanan. Oke. Kita nota untuk desimalnya. Lalu measurement kita scale. Oke, kita kembali ke tampilan data view. Caranya untuk melakukan analisis regresi linear melakukan analyze, lalu kita klik regression, terus kita klik linear, masukkan data lagi, lalu kita lihat untuk masukkan variabel independen dan independen. Pertama kita masukkan independen. Jika sudah, kita klik OK. Nah, outputnya akan terlihat seperti ini. Cara untuk membaca outputnya, di sini langsung saja kita ke ANOVA. Kemudian di sini kita sudah lihat ada bagian F, yaitu sebesar 15,364, kemudian dengan signifikasi 0,000. Nah, seperti syarat telah kita ketahui bahwa apabila hasil yang kita peroleh itu berada kurang dari 0,05, maka ada terdapat signifikasi atau peran antara variabel hardiness terhadap kualitas pertemanan. Nah, apakah hanya sebatas itu saja? Tidak sampai di situ. Nah, kita dapat melihat seberapa atau nilai dari peranan tersebut nih berapa nih pengaruhnya, sebesar apa pengaruhnya. Nah, ini kita bisa ke model summary atau kolom dari
model summary, kita lihat bagian R dan juga R square-nya. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa R-nya itu adalah 406 nih. Atau R ini adalah sebesar nilai antara hubungan atau nilai dari korelasi antara variabel hardiness dan juga variabel kualitas pertemanannya. Diketahui R-nya ada 406 dan kemudian R square-nya di kolom model summary ini terlihat bahwa nilainya adalah 0,165. Nah, dari sini dapat kita interpretasikan atau kita simpulkan bahwa dari perhitungan atau dari output SPSS diketahui bahwa nilai korelasi peran hardiness terhadap kualitas pertemanan sebesar 0,406. Kemudian diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,165 yang menandakan kekuatan atau besarnya peranan hardiness atau kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan sebesar 16,5%. Nah, dapat 16,5% adalah dari hasil 0,165 dikali 100. Nah, itulah tadi perhitungan tentang uji dari analisis regresi. Nah, karena terdapatnya atau dapat diketahui bahwa adanya hubungan atau adanya peran dari kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan, maka dapat kita simpulkan bahwa analisis atau hipotesis nul ini ditolak. Kenapa? Karena dari hasil perhitungan SPSS diketahui bahwa ternyata sifat kepribadian terdapat peranan yang besar sebesar 16,5% terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama. Yang berarti karena adanya peranan tersebut, maka hipotesis ini tertolak, yang dimana artinya hipotesis alternatif diterima. Itu kesimpulan dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk analisis yang ketiga, yaitu dari soal nomor 3 mengenai di sini ada hipotesis nihil lagi atau hipotesis nul yang berisikan tentang tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness terhadap kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan melakukan uji. Di sini kita dapat lihat bahwa ada variabel biasnya, yaitu perbedaan sifat kepribadian hardiness terhadap kelompok nih. Kelompoknya di sini ada jenis kelamin yang dikatakan sini, yaitu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Maka uji yang kita lakukan untuk hipotesis ini adalah independent simplicity test. Nah, independent simplicity test ini termasuk ke dalam pengujian dari parametriknya. Tapi untuk mengetahui apakah hipotesis ini sudah masuk apa belum ke dalam parametrik, kita harus melihat dari ketiga syarat tersebut. Nah, untuk mengetahui ketiga syarat tersebut kan salah satunya adalah data yang interval, kemudian data harus rasio atau harus linear, kemudian distribusinya harus normal, lalu data harus homogen. Nah, untuk salah satu ini kita akan menguji tentang apakah data kita ini sudah homogen atau belum. Seperti yang kita ketahui di hipotesis tadi kita dapat data nomor 3, variabel berikutnya itu hardiness, kemudian variabel jenis itu ada laki dan perempuan. Ada juga satu untuk laki-laki dan kedua untuk perempuan. Lalu saya stop share, lalu kita
jenis kelamin, jenis genital, yaitu genital. Desimalnya 0. Oke, lalu nah di sini ada values. Kita add dulu, kita add di sini. Yang pertama kita masukkan labelnya adalah laki-laki. Kita add lalu value 2 untuk perempuan. Perempuan ini kita add lagi. Kalau sudah langsung kita klik oke. Kita beralih kembali ke data view. Sudah akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita langsung saja untuk melihat syarat-syarat tadi. Salah satunya yaitu kita akan melihat syarat untuk homogenitasnya, homogen dari datanya. Gimana cara melakukannya? Yaitu kita klik analyze, kita klik compare means, lalu independent sampel class karena kita menggunakan sampel class, lalu kita tabel ini memasukkan independent variabelnya. Oke, ini genital untuk grouping variable. Nah, di grouping variable ini ada tanda ini ya. Langsung saja kita masuk ke define input. Kita masukkan angka 1, lalu input dia kita masukkan angka 2 karena kita sudah berikan label tadi. Kita klik continue. Kalau sudah, langsung klik OK. Nah, kita akan melihat ke kolom Advanced Test for Equality for Variance. Di sini kita lihat signifikan dan F. Kita lihat signifikannya ada 0,75, yang dimana 0,75 ini berada di lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa data tersebut adalah homogen karena lebih dari 0,05. Berarti karena dari kita lihat untuk tabel signifikan total, nah di sini terlihat di signifikan totalnya. Apabila data di signifikan total ini kurang dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Tetapi apabila lebih daripada 0,05, berarti dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan untuk kepribadian hard disk terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai signifikan totalnya ada 0,45. Nah, yang dimana 0,45 itu berada di atas dari 0,05. Untuk mengetahui kan tidak adanya perbedaan atau adanya perbedaan. Nah, karena dari hasil yang telah keluar di output SPSS bahwa ternyata hasilnya itu berada lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa tidak adanya perbedaan antara sifat hardiness untuk kepribadian hardiness pada kelompok jenis laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Yang berarti hipotesis ini diterima untuk hipotesis nihilnya. Kemudian kita beralih ke nomor 4. Di sini terlihat bahwa tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat apakah hipotesis ini nihil ini diterima atau tidak. Nah, kalau di nomor 3 tadi kan hipotesis nihilnya atau hipotesis nulnya ternyata diterima.
bahwa sebenarnya memang tidak ada perbedaan nih kepribadian hardiness pada kelompok jenis laki-laki dan perempuan. Artinya hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nolnya diterima. Nah, di nomor 4 ini kita ingin melihat apakah tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini adalah hipotesis nolnya. Saya stop share dulu. Kembali ke Microsoft Excel. Oke, kita salin dulu datanya, kita copy dulu, lalu kita pindah ke space. Kita copy, lalu kita beralih ke space. Oke, ini kita klik analyze, langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian klik independent sample details, compare kualitas pertemanan. Kalau kita masuk ke grouping variable, lalu kita define groups, grup 1 grup 2, sini, outputnya langsung kelihatan. Langsung lihat di sini di bagian levels for equality of variance, karena kita mencari untuk yang pertama kan kita mencari dulu homogen atau enggak. Nah, di sini kita lihat dulu di levels for equality of variance. Di sini nilainya adalah signifikasinya 730, di mana 730 ini lebih besar dari 0,05. Yang dimana data tersebut dapat dikatakan homogen. Artinya untuk masuk ke parametrik memenuhi 3 syarat, memenuhi syarat lah untuk masuk ke dalam parametrik sample test ini. Lalu selanjutnya kita lihat di significant detailnya. Oke, dapat kita tahu bahwa nilainya ada 0,917 ya. 0,917 ini lebih besar dari 0,05, yang artinya hipotesisnya dapat diterima. Artinya tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan, yang dimana ini mengartikan bahwa hipotesis yang berada soal hipotesis dulunya bahwa tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dapat diterima. Bahwa memang dapat diterima artinya hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya memang tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ditandai dengan nilai signifikan untuk pengujian independent sample test itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,917, lebih besar daripada 0,05. Oke, saya stop share dulu. Baiklah, itulah tadi pengerjaan melalui aplikasi SPSS. Mungkin saya akan simpulkan kembali dari 4 soal ini. Yang pertama, hipotesis nol untuk soal yang pertama, tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Hipotesis ini ditolak karena ternyata setelah melakukan pengujian melalui software SPSS diketahui bahwa ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kemudian untuk soal nomor 2,
hipotesis nolnya, tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Hipotesis ini juga tertolak melalui uji regresi linearitas melalui SPSS, bahwa ternyata ada peran sifat dari kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan setelah dilakukannya uji regresi linearitas sebesar 16,5%, sebesar 16,5%. Kemudian untuk nomor 3, hipotesis nol diterima karena setelah melakukan uji independent sample test, diketahui bahwa ternyata tidak ada perbedaan antara sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk nomor 4 pun, hipotesis nihilnya diterima dan diketahui bahwa ternyata tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itulah tadi pengerjaan dari saya untuk 4 soal dengan melalui pengerjaan dengan aplikasi SPSS, software SPSS. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.